של חמאס רצה לשנות את המצב. להשתנה, עוד 180 מעלות בחזרה, הם הצטערו על הרגע הזה. Cuaca buruk ekstrim melanda sejumlah wilayah di Israel di tengah serangan besar yang akan dilancarkan militernya ke wilayah Gaza, Palestina. Daerah perbatasan Israel dilanda badai pasir yang mengerikan. Bahkan hujan tersebut menyebabkan banjir di kota itu hingga invasi terpaksa harus ditunda. Kondisi cuaca yang ekstrim memaksa otoritas Israel untuk menunda operasi darat yang telah dilancarkan di jalur Gaza. Sementara itu, keputusan untuk menunda operasi militer di jalur Gaza diambil menyusul adanya banjir yang melanda Tel Aviv. Pemerintah Israel harus memprioritaskan penanganan darurat dan keselamatan warganya di tengah bencana. Dan memukul gundur perbatasan, mereka perlu. Dengan tanpa kita, Palestina pasti merdeka. Suka tidak suka, dengan tanpa kalian, Masjid Al-Aqsa pasti terbebas. Itu janji Allah. Nampaknya adalah di mana saat itu terjadi, di mana kita ketika itu tercapai. Apakah kita ada dalam barisan orang-orang yang hanya menonton dari jauh tanpa ada kontribusi, hanya menangis tanpa adanya peran, atau kita berada bahkan malah di barisan musuh yang tanpa terasa kita menusuk Palestina dari belakang, menghina para pejuang Palestina. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. رضيع هذا. كلهم شهداء هذول. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. Kembali viral di sosial media, yakni grup WhatsApp. Ariel Sharon punya sejarah hidup yang tak bisa dilepas dari konflik pendudukan Zionis terhadap tanah Palestina. Melansir dari Intisari Online, pada usia 14 tahun, Ariel yang menerjemahkan dukungannya terhadap Zionisme dengan cara menyerang rakyat Palestina itu mulai masuk organisasi bersenjata. Ia bergabung dengan kelompok mafia Haganah dan beberapa tahun kemudian masuk Satuan Infanteri Israel Brigade Alexandroni. Sebagai militer yang gemar melakukan serangan brutal, Ariel yang kemudian menjabat komandan terus melancarkan teror terhadap rakyat Palestina. Ariel secara mulus menduduki kursi Perdana Menteri pada Februari 2001. Para dokter pernah memasukkan Ariel Sharon ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan. Ia memiliki luka membusuk, lalu operasi dilakukan untuk menyambung bagian-bagian ususnya yang telah membusuk dan infeksinya telah menyebar ke bagian tubuh lain. Penyebatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh hingga membusuk. Sejak terserang stroke pada 4 Januari 2006 lalu, pertama kali ia dirawat di Rumah Sakit Hadassah Ein Kerem di Yerusalem dan kemudian di Camp Sheba Medical Center di Tel Hassomer. Menurut Komite Keuangan Knesset Parlemen Israel, ongkos pengobatan Sharon setiap tahun sekitar 440 juta US dollar atau setara dengan 4,25 triliun rupiah. Nyawa Sharon terancam, kata juru bicara rumah sakit Yael Blossom Levy kepada kantor berita Associated Press kala itu. Saat itu, usia Sharon memasuki 85 tahun. Kedua matanya dalam keadaan terus terbuka. Dokter-dokter yang merawat Sharon memberikan keterangan terkait kesehatan Sharon. Saat ditanya sampai kapan keadaan Sharon akan terus seperti ini, Shlomo Segev, dokter senior yang merawatnya, mengatakan kalau dikaji dari usia rata-rata di keluarga Sharon, ibu dan neneknya mati di usia 90 tahun. Shlomo kemudian memperkirakan Sharon akan tetap dengan keadaannya seperti ini hingga lewat usianya di atas 90 tahun. Sharon tergolek tak berdaya dengan bantuan berbagai alat medis yang tertancap ke tubuhnya, termasuk respirator, dalam ruangan khusus di rumah sakit Tel Hashomer, sebelah timur ibu kota Tel Aviv.
ras kulit putih Afrika. Itu hanya dengan satu kata. Wabarakatuh. Jangan takut, Shadow Band. A good Christian, not Jehovah's Witness way, but يا أهلنا في بلاد الأفغان ندعوكم جميعا بشتون وعزبي وطاجيك ندعو كل مسلم في تلك الديار الطيبة إلى قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وتوجهوا إلى إخوتكم في باكستان فهم أولو قوة ونخوة وإسلام لتكونوا معا أمة واحدة. Anda mengerti soal itu. Anda harus paham bahwa kepentingan Anda untuk masuk ke partai lain itu juga sudah melanggar. Anda harus pikirkan ya bagaimana supaya kepentingan bangsa ini di atas kepentingan politik Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Anda masuk di wilayah partai orang mencoba membujuk rayu kader partai orang. Ini Anda keliru berpikirnya. Keliru bagaimana merebut kekuasaan. Kekuasaan itu harus direbut pakai etika dan moral, bukan direbut dengan segala cara dan menghalalkan segala cara. Ini bahaya untuk demokrasi dan bangsa ini ke depan. Itu harus Anda pahami itu. Ya, dan kedua jawaban soal apa? Ya, jawaban soal yang kedua. Ya, bagaimana mungkin Anda bisa membujuk rayu kader orang lain, bapak-bapak partai lain, apakah Anda tidak punya kader lain, kader sendiri? Tampaknya dampak Ini juga dampak negatif dari putusan MK ini sudah jelas terlihat.